Selamat pagi Pak Suyanto yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Jovita Angela. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai artikel yang berjudul Authentication as Institutional Maintenance Work. Artikel ini ditulis oleh Sylvain Colombo dan Eva Boxenbaum. Kalau boleh, pertama-tama saya ingin mengambil beberapa key takeaways dalam artikel ini, yaitu institution, heritage, artifact, dan irreplaceable. Jadi di mana institusi bangunan bersejarah itu memiliki artefak yang sifatnya tidak bisa digantikan, walaupun mengalami kondisi pembaharuan atau renovasi. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah, apa sih yang menjadi kegundahan atau kegalauan si peneliti dalam artikel ini? Yang pertama adalah isu irreplaceable artifact. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena faktanya bahwa institusi bangunan bersejarah itu belum bisa memanfaatkan irreplaceable artifact secara optimal. Yang kedua, apakah heritage institution sudah mengelola irreplaceable artifact dengan otentik? Nah, apa itu otentik? Adalah situasi di mana irreplaceable artifact dimunculkan atau dihasilkan dari suatu proses yang alami atau asli. Jadi otentik, alami, asli. Nah, ketika irreplaceable artifact lahir atau muncul dari proses yang otentik atau asli dan alami, maka suatu institusi bangunan bersejarah berhasil mengelola irreplaceable artifact-nya dengan optimal. Nah, jadi penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pembaharuan authentication dalam konteks irreplaceable artifact. Lalu, pertanyaan penelitian yang dibuat oleh si peneliti ini, lalu bagaimana pengelola melestarikan autentikasi dari si artefak yang irreplaceable itu sebagai bentuk maintenance dari institusi tersebut. Mengenai teori yang digunakan dalam artikel ini adalah institutional theory. Seperti yang ditampilkan pada judul artikel, inti dari teori ini adalah bagaimana cara institusi mempertahankan kinerjanya. Dari mana asalnya institutional theory ini? Yang digagas oleh DiMaggio dan Powell 1983. Mereka melihat adanya 3 bentukan institusional yang bersifat isomorfis, antara lain koersif, mimetik, dan normatif. Dalam artikel ini, sifat koersif atau paksaan lebih dominan. Pada studi yang dilakukan oleh Tolbert-Zuckler tahun 1983, mereka menemukan juga bahwa proses koersif harusnya mengadopsi bentuk yang lain terhadap organisasi sebagai alternatif pembentuk bukan hanya bersifat taken for granted atau hanya menerima nilai-nilai dan norma-norma dalam lingkungan, tetapi perlu ada faktor aktor dalam organisasi yang menentukan bentuk organisasi. Nah, maka terkait institutional theory ini merujuk pada aktor atau pelaku yang bekerja di heritage atau bangunan bersejarah tersebut. Selanjutnya, pemilihan kasus dalam artikel ini yaitu bangunan heritage Denmark dan Prancis. Mengapa negara Denmark dan Prancis yang diambil? Karena disebut sebagai negara yang menyimpan inventaris warisan arsitektural nasional yang disebut dengan listed building. Nah, di negara Denmark sendiri ada 9.000 listed building dan 43.000 di Prancis. Pada penelitian ini, akhirnya diambil 6 heritage yang menjadi bahan penelitian, yaitu Danish Nyboder, The French Pantheon, The Danish Sauvegarde-skole, dan lain sebagainya. Dua negara ini juga dipilih berdasarkan kemiripan prinsip-prinsip. Jadi, berdasarkan Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe yang diambil dari Council of Europe 1985. Nah, sumber data dari penelitian ini yaitu pertama akun bersejarah,
panduan dari restorasi atau renovasi bangunan yang terdaftar, info umum mengenai arsitektur, international charter and convention yang diproduksi oleh Council of Europe, UNESCO, ICOMOS, asosiasi profesional, dan sumber-sumber nasional lainnya. Selanjutnya, mengenai teknik pengumpulan data, ada 3 bentuk. Yang pertama, interview. Peneliti melakukan interview kepada 24 aktor kunci yang terlibat dalam penyesuaian kontemporer. Nah, interviewnya yang dilakukan adalah semi-structure interview dengan bertanya kepada informan untuk apa? Untuk merangsang aktor-aktor ini atau orang-orang ini mengenai tema yang dipilih. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah the criteria and ambition that guide contemporary adjustment. Yang kedua, the ambition for the contemporary adjustment. Yang ketiga, mengenai interpretasi mereka terhadap karakteristik listed building yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kira-kira ini satu orang mengambil waktu sekitar 75 menit untuk setiap interviewnya. Yang kedua adalah data arsip. Arsip-arsip tersebut berupa panggilan untuk tawaran atau call for bids dan proposal yang sesuai untuk penyesuaian kontemporer ke listed building yang dipilih, dan juga mengumpulkan deskripsi gambar, bangunan, dan arsitek yang terdaftar saat tersedia dan sifatnya publik atau tidak rahasia. Yang ketiga adalah observasi. Observasi untuk mengamati para aktor dalam pengaturan listed building. Yang terlibat adalah 9 tahap observasi terhadap non-partisipan member dengan mengamati proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian kontemporer mendatang atau yang sedang berlangsung. Nah, ini menghasilkan 39 halaman catatan pengamatan yang kemudian diubah menjadi catatan deskriptif, analitik, dan reflektif. Nah, di akhir pengumpulan data, peneliti melakukan validasi melalui 2 arsitek sebagai validasi responden, bukan informan yang terlibat dalam listed building. Nah, masuk ke tahapan yang penting adalah tahapan analisis data. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana arsitek dan spesialis lain yang terlibat dalam penyesuaian kontemporer ini berusaha mempertahankan kualitas historis dan artistik yang memberikan keaslian atau otentik tadi pada bangunan yang terdaftar. Nah, rujukannya adalah teknik pengkodean kualitatif Corley dan Gioia tahun 2004 dan juga Gioia, Corley, dan Hamilton tahun 2013. Langsung ke tahapan pertama adalah open coding. Diperoleh dari data wawancara, dikelompokkan atau dikategorisasikan. Nah, hasilnya adalah first order kode yang mencerminkan tindakan informan. Selanjutnya, axial coding, tahapan mencari persamaan dan perbedaan di 6 kasus untuk memperkuat koherensi konseptualisasi analisis. Ini menurut Strauss 1987. Nah, hasilnya adalah second order code. Nah, dalam labeling tahapan second order code, peneliti melakukan proses iteratif atau proses bolak-balik ke first order code, balik lagi ke first order code, ke second, balik lagi. Nah, hasilnya didapat 3 dimensi agregat. Nah, langkah analitik terakhir yaitu pengkodean teoritis. Dari sini dihasilkan ada 3, yaitu material consolidation, craft mobilization, dan character enhancement. Oke. Ya, selanjutnya mengenai penyajian data dalam bentuk pertama tabel 1, listed building ada 6, 3 untuk Denmark dan 3 juga di Prancis. Nah, 6 bangunan ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, bangunan ini baru saja atau sedang mengalami renovasi atau pembaruan atau penyesuaian kontemporer. Yang kedua,
bangunan ini memiliki bahan-bahan baru, melibatkan bahan-bahan baru. Yang ketiga, di mana para pelaku yang terlibat secara aktif berupaya mempertahankan bangunan tersebut. Dan mereka juga menjaga fungsi yang dimiliki oleh bangunan itu saat melakukan renovasi. Ya, selanjutnya penyajian data dalam bentuk gambar. Kalau di artikel ini tulisannya figure 2, tapi saya tulis gambar 1. Di sini gambar ini menampilkan bagaimana terbentuknya dimensi agregat dari pertama open coding tadi, kedua axial coding, kemudian dengan proses iteratif atau bolak-balik, dengan theoretical coding juga. Nah, ini ada beberapa contohnya. Misalkan ada yang bilang partisipan, ada yang bilang we keep the original building structure. Kemudian ada one of the goal is not to change the original material elements. Kemudian dua kata-kata ini dikodekan menjadi tema pada second order. Kemudian yang ini dan seterusnya. Dan seterusnya, misalkan materials dan substance itu terbentuk dari kata-kata partisipan mengenai the circle are complete reversible as they are outside the buildings, yang menghasilkan dimensi agregat yaitu material consolidation. Dan berlaku juga seperti craft mobilization, character enhancement, itu didapat dari proses axial coding dan open coding, axial coding, terus juga proses iteratif bolak-balik, dan juga theoretical coding. Ya, dari gambar sebelumnya didapat hasil 3 dimensi agregat. Yang pertama, material consolidation, mempertahankan bahan asli dari bangunan yang terdaftar atau menggunakan material di sekitarnya. Nah, yang kedua, craft mobilization atau menggunakan keahlian pengrajin yang spesialis yang menguasai teknik yang digunakan pada saat membangun bangunan asli untuk menghasilkan bagian bangunan pengganti. Yang ketiga, karakter enhancement bergantung pada bentuk keaslian non-material seperti semangat, perasaan, untuk memberikan keaslian pada material baru yang diperkenalkan ke dalam bangunan yang listed tadi. Selanjutnya, ya, hasil penelitian berikutnya, singkat saja, bahwa si peneliti ini telah menjawab bagaimana aktor atau pengelola atau orang-orang yang terlibat di dalam institusi bangunan sejarah itu melestarikan authenticity-nya si artifact di dalam bangunan tersebut. Nah, hasilnya itu 3 faktor authentication yang tadi yang digunakan oleh arsitek dan pihak lain terkait menjaga autentikasi bangunan bersejarah ketika terjadi renovasi atau pembaharuan, yaitu 3 tadi. Nah, ketiga bentuk faktor authentication ini mampu menjaga autentikasi heritage ketika terdapat renovasi. Nah, yang terakhir adalah komentar saya mengenai artikel ini. Yang pertama adalah kelebihannya. Tentunya setelah membaca artikel ini menambah wawasan dari yang tidak tahu sama sekali menjadi sedikit tahu tentang bagaimana melestarikan institusional bangunan bersejarah. Yang kedua, penggunaan arsip yang optimal untuk memenuhi pengumpulan data juga memanfaatkan metode lain. Jadi menurut saya pengumpulan datanya sudah sangat akurat, sudah sangat menurut saya banyak. Selanjutnya, kekurangannya adanya ketimpangan jumlah gedung warisan bersejarah yang dipakai case study penelitian ini. Jadi menurut saya ini hanya pandangan singkat saja. 9.000 sama 43.000 itu menurut saya agak kurang comparable. Jadi ya, yang kedua, tidak membandingkan efek institusional masing-masing dari 3 bentuk autentikasi. Jadi tidak dibandingkan antara material consolidation terhadap karakter enhancement, tidak dibandingkan. Nah, saran kedepannya mungkin coba untuk menambah sampel negara yang diteliti, menggunakan negara yang kulturnya yang mirip-mirip.
Yang kedua, menyelidiki kondisi di mana kombinasi antara tiga dimensi agregat tersebut. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang-kurangnya saya minta maaf. Semoga dimanapun kita semua berada, kita semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih.